Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratika Marsanda, Standbook A 111-19-195. Saya dari kelompok 3 dengan tema tujuan dan landasan KTSP dan K13. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dan kekasan kondisi dan potensi daerah satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah tersebut. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah suatu satuan operasional yang dijalankan di masing-masing satuan pendidikan yang ada di Indonesia. KTSP sendiri diamanatkan di dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimana dijabarkan pula di banyak peraturan-peraturan, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di dalam peraturan pemerintah ini diatur dan disusun serta dilaksanakannya ada 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Tujuan dan landasan kurikulum 2013. Yang pertama, tujuan. Tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Dalam tujuan kurikulum 2013, siswa dituntut untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat, dan tanggap. Dan selain itu, dalam kurikulum 2013, siswa dilatih untuk menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Siswa akan dilatih kemampuannya berlogika dalam memecahkan suatu permasalahan. Dalam kurikulum 2013, juga diberikan atau dimasukkan unsur-unsur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta unsur keagamaan untuk membentuk siswa yang berkarakter. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Landasan yang pertama yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pembelajaran aktif, dan pendidikan kewirausahaan. Dan masih banyak lagi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu landasan filosofis. Terdapat 3 dimensi dalam kehidupan, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan modal untuk membangun suatu kehidupan, baik secara individu maupun bagi bangsa yang berkualitas. Bagian 3 yaitu landasan empiris. Bidang perekonomian Indonesia saat ini terus tumbuh di bayang-bayang resensi dunia. Permasalahan inilah yang harus kita hindari. Oleh karena itu, warga Indonesia membutuhkan generasi muda yang berjiwa wira swasta agar dapat meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia di masa depan. Bagian 4, landasan teoritis. Berdasarkan pada standar nasional yang ditetapkan sebagai kualitas minimal warga negara untuk jenjang pendidikan tertentu dan dapat bersaing secara internasional. Perkenalkan, nama saya Nur Radifa, Standbook A 1119017.
selanjutnya yaitu tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Secara umum, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan atau satuan pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam mengembangkan kurikulum. Secara khusus, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Berdasarkan uraian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa KTSP memiliki dua tujuan, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan umum KTSP adalah menciptakan kemandirian guru melalui pergantian sistem penyusunan kurikulum dari sentralistik menjadi desentralistik. Tujuan KTSP secara khusus yaitu meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum secara bersama-sama, dan meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan. Kedua tujuan KTSP tersebut, baik tujuan umum dan tujuan khusus, tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Mungkin itu saja, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang landasan KTSP. Adapun landasan KTSP yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga yaitu Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat yaitu Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Dan yang kelima yaitu Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.